4になりました。ヘビースラッシュ。Dalam episode yang sebelumnya, Fran memutuskan untuk mendaftar sebagai seorang petualang. Namun untuk ujian masuknya, Fran harus melawan Donadron terlebih dahulu. Di mana Donadron ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan Fran dan juga Master sampai dibuat kewalahan oleh si Donadron. Sampai pada akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh. Dan dengan itu, akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan Donadron. Di sana Fran akhirnya bisa diterima sebagai seorang petualang. Namun ketika Fran berniat untuk meninggalkan guild petualang, ada beberapa petualang jahat yang menghadangnya. Di mana mereka meminta kepada Fran untuk menyerahkan seluruh uangnya. Sebenarnya Nel juga ikut membantu Fran untuk mengusir para petualang jahat ini. Namun sayangnya, mereka malah menjadi marah dan langsung menyerang Nel. Untungnya Fran berhasil melindungi Nel dari serangan mereka. Kemudian Fran juga berhasil menghabisi para petualang jahat tersebut dengan sangat mudah. Di sana Fran lalu pergi untuk mencari beberapa perlengkapan yang dia butuhkan. Namun ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang pria tua yang memanggil Fran. Dia adalah pria tua yang sebelumnya melihat Fran di dalam guild petualang. Bahkan dia juga menyadari kalau sebenarnya si Master adalah sebuah senjata intelijen. Di sana pria tua itu mengatakan kepada Fran bahwa dia bisa membeli zirah di toko yang pria itu miliki. Kemudian Master menggunakan skill identifikasi untuk melihat status milik si pria tua itu. Di mana ternyata pria tua itu bernama Garus. Dia merupakan seorang pandai besi yang sangat hebat. Bahkan dia juga punya beberapa skill dan juga gelar yang luar biasa. Salah satu gelar yang dia miliki adalah pandai besi kehormatan kerajaan Granzel. Melihat semua hal itu, Fran memutuskan untuk mengunjungi toko milik Garus untuk membeli beberapa perlengkapan. Ketika mereka sedang berjalan menuju toko tersebut, ada beberapa petualang yang menjadi sangat terkejut. Karena biasanya, Garus tidak akan menjual perlengkapan buatannya kepada sembarangan orang. Namun ternyata, Garus melihat ketika Fran bertarung menghadapi para penjahat di dalam guild petualang. Dari situlah dia pun merasa kalau Fran adalah orang yang pantas untuk memakai perlengkapan buatannya. Di sana Fran mencoba perlengkapan yang direkomendasikan oleh Garus. Di mana mereka semua adalah perlengkapan yang sangat berkualitas. Namun ternyata, Garus bersedia menjual semua perlengkapan itu dengan harga yang sangat murah. Karena sebenarnya, semua perlengkapan itu adalah barang yang sudah dipesan oleh seorang petualang. Namun sayangnya, dia malah meninggal ketika sedang berpetualang di dalam sebuah dungeon. Kemudian Fran juga berniat untuk melihat beberapa pedang yang dibuat oleh Garus. Mendengar akan hal itu, Garus pun menjadi sangat terkejut. Karena Fran sudah memiliki sebuah pedang yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada alasan baginya untuk mencari pedang yang baru. Bahkan pedang yang dimiliki oleh Fran adalah sebuah senjata intelijen. Mendengar Garus yang mengetahui akan hal itu, tentu saja Fran dan juga Master menjadi sangat terkejut. Karena seharusnya, Master sudah mempunyai kemampuan untuk memblokir skill identifikasi milik musuhnya. Tapi entah kenapa, Garus bisa mengetahui kalau Master adalah sebuah senjata intelijen. Jadi ternyata, Garus ini mempunyai mata yang sedikit spesial. Di mana dia memiliki sebuah ekstra skill yang disebut mata dewa. Dengan menggunakan skill itu, Garus bisa mengetahui status yang dimiliki oleh sebuah senjata. Bahkan meskipun senjata itu punya kemampuan yang bisa memblokir skill identifikasi musuhnya, Garus masih bisa melihat status dari senjata tersebut. Di sana Garus mengatakan, kalau Master adalah senjata yang sangat luar biasa. Karena meskipun kekuatan serangannya tidak terlalu tinggi, namun Master mempunyai tingkat konduktivitas mana yang sangat bagus. Di sana Garus juga memberikan sebuah contoh kepada mereka berdua. Dia mengambil sebuah pedang yang memiliki kemampuan serangan cukup tinggi.
Kemudian Fran diminta untuk menyalurkan beberapa mana miliknya kepada si Master, dan dia pun lalu mencoba untuk memotong pedang yang sebelumnya. Di mana ternyata, Master bisa memotong pedang itu dengan sangat mudah. Padahal pedang itu punya kekuatan serangan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan milik Master. Ini semua disebabkan karena kemampuan konduktivitas mana milik Master yang sangat bagus. Di mana kemampuan konduktivitas mana miliknya berada di tingkat A. Itu artinya kalau dia memasukkan 100 mana kepadanya, maka kekuatan serangan milik Master akan meningkat sebanyak 200 poin. Dan kalau dia memasukkan 1000 mana, maka kekuatan serangan milik Master juga akan meningkat sebanyak 2000 poin. Dari semua hal itu, bisa disimpulkan kalau Master merupakan sebuah pedang yang sangat luar biasa. Di sana Garus selalu bertanya kepada si Master ini, sebenarnya siapa penempa yang sudah menciptakan dirinya. Namun sayangnya, Master sama sekali tidak punya ingatan apapun mengenai hal tersebut. Mendengar akan hal itu, Garus menduga kalau orang yang sudah menciptakan Master adalah seorang pandai besi dewa. Di mana nama pandai besi dewa adalah sebuah gelar yang diberikan kepada seorang pandai besi legendaris. Dia bisa menciptakan pedang suci ataupun pedang legendaris yang mampu menghancurkan seluruh dunia. Dan sampai sekarang, cuman ada 5 orang saja yang pernah menerima gelar tersebut. Namun sayangnya, tidak ada satu orang pun yang mengetahui di mana keberadaan mereka berlima. Di sana Master memberikan beberapa material yang cukup langka kepada Garus. Dengan menggunakan semua material tersebut, Garus mampu membuat sebuah zirah yang jauh lebih kuat. Namun, Garus memerlukan waktu selama 1 bulan untuk membuat zirah itu. Di sana Garus juga berniat membuatkan sebuah sarung pedang untuk Master. Dan sarung pedang itu akan selesai hanya dalam waktu 3 hari saja. Kemudian Fran lalu pergi membeli beberapa pakaian ganti, dan juga beberapa pakaian dalam wanita. Di sana pegawai dari toko pakaian, juga membantu Fran untuk memilih semua hal itu. Selanjutnya Fran kemudian membeli beberapa alat masak dan juga bumbu rempah-rempah. Kemudian mereka juga mencari sebuah penginapan untuk bermalam. Di mana kamar penginapan yang mereka dapatkan, merupakan sebuah kamar yang sangat biasa saja. Namun Fran menjadi sangat bahagia, karena selama ini dia tidak pernah tinggal di dalam kamar yang layak. Sebelumnya Fran hanyalah seorang budak yang diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pemiliknya. Namun sekarang dia sudah bebas melakukan hal yang dia inginkan, berkat Master yang sebelumnya sudah melepaskannya dari perbudakan. Kemudian Master juga membuatkan beberapa masakan untuk makan malam. Di mana tentu saja, semua makanan yang dibuat oleh Master pastinya sangat lezat. Ini semua berkat skill memasak milik Master yang sudah mencapai level maksimum. Setelah selesai makan, mereka lalu membahas beberapa strategi untuk kedepannya. Di sana Master menggunakan poin evolusi miliknya untuk mempelajari sihir pemulihan. Kemudian Master juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa mereka gunakan. Namun Fran malah tidak sengaja tertidur, karena dia sudah kehabisan tenaga setelah semua yang terjadi hari ini. Singkat cerita, hari pun berganti. Di sana mereka mengerjakan beberapa misi dari Guild Petualang. Namun karena Fran ini hanyalah seorang petualang dengan peringkat paling rendah, makanya dia pun hanya bisa mengambil beberapa misi yang sangat membosankan. Beberapa di antaranya adalah mengumpulkan tanaman herbal atau semacamnya. Di mana tentu saja, Fran menjadi sangat bosan dengan jenis misi seperti itu. Namun tiba-tiba, Fran mendengar suara dari orang yang sedang bertarung. Maka dari itu, dia pun langsung berlari menuju sumber suara tersebut. Di mana ternyata, ada 3 orang petualang yang sedang menghadapi belasan goblin. Bahkan di sana juga ada beberapa hobgoblin yang ikut bertarung. Hal ini membuat para petualang pun menjadi sangat kesulitan. Untungnya Fran berhasil sampai di sana, dan dia pun langsung menghabisi para goblin tersebut. Fran menggunakan sihir api untuk menghabisi beberapa goblin. Namun sayangnya, sihir api miliknya malah tidak sengaja membakar hutan. Untungnya Master berhasil memadamkan apinya, sebelum kebakaran hutan itu menjadi semakin meluas. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menggunakan sihir api dalam pertempuran kali ini. Makanya Fran pun lalu menggunakan sihir bumi untuk menghabisi para goblin. Berkat kerjasama dari Master dan juga Fran, mereka berdua pun berhasil menghabisi para goblin dengan sangat mudah.
段のレベルが4になりました。ヘビースラッシュ。 Bahkan dari pertarungan kali ini, Fran berhasil menaikkan beberapa level miliknya. Kemudian dia juga menggunakan sihir penyembuhan kepada para petualang tersebut. Di sana ketiga petualang itu menjadi sangat terkejut ketika mengetahui kalau sebelumnya juga ada beberapa hobgoblin yang menyerang. Karena hal ini merupakan sebuah pertanda bahwa sebentar lagi akan segera terjadi Goblin Stampede. Jadi kalau sampai ada beberapa hobgoblin yang bermunculan, maka kemungkinan besar ada Goblin King yang memimpin mereka. Apalagi kalau Goblin Queen juga sampai ada di sana, maka para hobgoblin yang dilahirkan juga otomatis akan semakin banyak. Dan kalau hal ini sampai terjadi, nantinya kekuatan dari kelompok goblin tersebut bahkan mampu menghancurkan sebuah kota besar. Maka dari itu, mereka harus segera melaporkan hal ini menuju Guild Petualang. Tujuannya agar mereka bisa segera mengirim pasukan untuk menghabisi para goblin tersebut. Sebelum nantinya, kelompok dari para goblin itu malah menjadi semakin besar dan semakin berbahaya. Di sana Fran meminta kepada ketiga petualang itu untuk melaporkan semua hal ini kepada Guild Petualang. Sementara dia sendiri akan menghadapi para goblin yang masih berkeliaran. Dia juga berencana untuk menemukan markas tempat para goblin itu tinggal. Kemudian Fran bertarung menghadapi para goblin dengan sekuat tenaga. Sebenarnya Fran bisa bertarung dengan sangat bagus melawan para goblin itu. Bahkan level miliknya berhasil naik sampai beberapa kali. Namun masalahnya, jumlah dari para goblin yang harus dia hadapi ada terlalu banyak. Dan akhirnya malah membuat Fran berada dalam situasi yang terpojok. Maka dari itu, Master menyarankan kepada Fran untuk mundur terlebih dahulu. Namun dia malah menolak untuk mundur dari pertempuran kali ini. Karena mimpinya Fran adalah menjadi lebih kuat, sampai akhirnya dia bisa berevolusi. Maka dari itu, Fran tidak boleh menyerah begitu saja, hanya karena dia sedikit kewalahan. Dia harus bisa menghadapi semua musuh yang menyerangnya, agar dia bisa bertambah kuat dengan lebih cepat. Namun sayangnya, itu adalah akhir untuk episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya bahas dalam episode yang berikutnya.